dari judi. Ya, Makau itu. Ya, sebuah kota, negara kota itu ya, yang penghasilannya cuma dari judi. Itu kan bagian dari Cina kalau nggak salah ya, Makau itu ya. Jadi sangat ironik sekali ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Harusnya nggak apa-apa kan, yang judi bukan si ketua MU si Anwar Abbas yang culun itu kan. Ya kalau dia nggak mau judi, nggak usah judi, nggak usah pergi ke sana, biar mereka saja, ya kan? Kenyataannya orang judi selalu ada, ya kan? Sama seperti orang cabul itu, santri-santri, ustadz-ustadz, apa kita tutup saja pesantren? Kan menjadi sarang itu kan? Pesantren itu kan menjadi sarang lonte kan? Seluruh pesantren di Indonesia, sebut satu pesantren yang tidak jadi sarang lonte, ketok leher saya, saudara. Semua pesantren di Indonesia pasti jadi sarang lonte. Santriwatinya pasti pernah diperkosa sama ustadznya. Tidak ada yang tidak, saudara. Tidak ada yang tidak. Kamu lihat tiap hari beritanya selalu pesantren di sini, nanti si ustadznya ini menghamililah, mencabulilah, sodomilah. Selalu tiap hari kamu buka berita, selalu ada berita itu dari pesantren ke pesantren. Kalau tidak ada, kepala saya tak potong, saudara. Industri wisata akan bangkit kembali, ya, sambil kamu menunggu rencana besar yang lain. Ini adalah rencana darurat yang paling benar, yang paling waras yang pernah dicetuskan oleh anggota DPR Indonesia. Ini satu-satunya yang paling waras. Saya Nabi ke-26, dengan ini saya merestui, ya, supaya Indonesia punya kasino. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa. Alma mater saya Haifa dan di Yerusalem, di Tel Aviv. Shalom semuanya yang ada di Yudea, Samaria, di Lebanon, Rohingya. Shalom semuanya yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia. Shalom Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua New Guinea, West Papua, Timor Leste. Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi, Syria, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Ya, hari ini ada seorang anggota DPR yang cukup waras, saya tadi lupa namanya ya. Ada anggota DPR yang waras, biasanya nggak waras, tapi hari ini waras, mengusulkan agar melegalkan kasino di Indonesia, dan saya sangat setuju, dan itu bolak-balik saya usulkan. Dan rupanya anggota DPR ini mungkin dengar channelnya kita ya, saudara ya. Saudara, apakah judi itu melanggar hukum agama apapun ya? Pasti berkata judi tidak baik, ya, itu bukan dilarang ya, di dalam Buddha, dalam Hindu nggak dilarang, saudara. Kristen pun tidak ada larangan, membuang undi itu tidak ada larangan, tapi dalam perjudian itu tidak baik, ya. Kalau dalam Islam dilarang, ya, dilarang dengan jelas, dilarang, makanya tolol, ya kan. Tapi kalau di dalam Kristen, Buddha, Hindu itu tidak dilarang, tidak ada larangan, cuma berkata sepakat tidak baik, ya. Mengapa? Karena tidak baik, karena di situ orang kalap, ya, orang jadi kalap. Tapi dituliskan ya, membuang undi itu ada, ya, membuang undi, ya. Bahkan di Alkitab bolak-balik ya, bahkan pemilihan Rasul ke-12 itu ketika Yudas mati kan dengan membuang undi, ya kan, membuang undi kan sama saja kan, buang dadu kan, bedanya apa, ya kan? Cuman tetap karena itu adalah uang, maka orang jadi kalap. Ya, dan apalagi di dalam perjudian itu tidak ada judi yang fair, itu nggak ada. Contohnya, kalau kamu punya mesin apa, judi online, komputernya ada 10 kan, orang pegang 10 di itu ya, di warnet itu kan ada judi online, komputernya ada 10, itu ada softwarenya. Saya suka selalu cerita ya. Maka saya sebagai bandar
nggak pernah rugi. Tinggal saya hari ini mau untungnya berapa? 70% dari omset, atau mau 90, mau 100%, mau 50%, mau untung 10%, tapi tidak akan pernah rugi. Jadi misalnya hari ini saya mau untung 90%, maka 10 kali kamu main, maka omset total hari itu ada 10 juta, saya pasti menang 9 juta. Kalau saya bilang saya menang 40%, maka yang lain dapat cuma 6, ya kan? Pasti, tapi saya pasti dapat 4 juta. Jadi tergantung saya mau untung berapa hari itu. Ya. Jadi bandar tidak pernah kalah, tergantung saya setting untung ruginya berapa. Lalu yang rugi siapa? Yang rugi yang main. Sesama mereka caplok-caplokan sendiri. Ya, sesama mereka caplok-caplokan sendiri. Uang dari si A masuk ke B, dari B masuk ke C, dari D masuk ke A. Pokoknya jumlah totalnya itu mereka dapat 9 juta. Ya, total dari saya dapat 1 juta. Jadi yang rugi juga bukan saya. Mereka masukkan uang, total di jumlah 100 juta, pokoknya saya dapat 10 juta. Walaupun saya bikin setting 10-90. Wah, dan itu datanya menang ya. Wah, mereka happy karena duitnya mereka masuk ke mereka. Ada yang sial tuh. Yang paling sial ya rugi. Nombok habis-habisan, saudara. Kalau saya settingnya 40-40, 40-50, juga 40-60 atau 50-50 ya sama. Judi itu selalu begitu. Ya, judi. Nah, kalau poker begitu sama saja. Kalau poker itu lebih jahat lagi karena pemainnya lebih pinter-pinter ya. Cara ngakali kartu apa segala macam, banyak sekali tipuan-tipuan kartu. Itu yang sekarang jadi sulap itulah. Tipuan-tipuan kartu itu ya. Orang-orang jadi sulap ya. Sulap kartu, sulap apa itu kan semua para penjudi-penjudi ini kan dia menggunakan sulap kartu itu sebenarnya. Dia bisa kartu 4 bisa jadi 5, jadi as, bisa jadi king segala macam itu ya. Nah, itulah makanya judi itu jadi nggak baik dan orang jadi kalah dari jalan kecurangan. Nah, tetapi apakah judi itu sesuatu yang diharamkan? Ya, saudara ya. Orang main saham itu judi juga. Indeks itu untung rugi itu kan, indeks saham itu judi, saudara. Ya, termasuk judi. Karena kan Anda tidak bisa, Anda kan tidak bisa pegang kendali. Ini saham mau naik mau turun, indeks mau naik mau turun kan kamu nggak bisa kendalikan. Nah itu juga judi sama tuh. Bedanya apa? Ya kan? Itulah sebabnya saya tidak pernah berkata judi itu haram, saudara. Nah, karena semua jenis bisnis, semua jenis dagang itu adalah judi. Kamu punya uang 1 miliar, mau taruh di industri, mau taruh di pertambangan atau kamu mau taruh di perkebunan, itu juga judi. Hidup ini juga sebuah judi, saudara ya. Hidup ini sebuah judi, gambling. Saudara. Setiap pilihanmu kamu tidak pernah tahu akan jadi apa. Nah, itu kan gambling. Bedanya apa? Ya kan? Nah, hanya ada cara yang paling mudah, yang paling stupid, yang paling bodoh. Ya, yaitu apa? Buang dadu. Ya kan? Atau sekarang kalau misalnya orang tinju ya, atau orang main catur, itu kan pinter-pinteran ya, siapa lebih pinter. Lalu apa bedanya dengan orang main poker, main bridge, ya kan? Siapa lebih pinter kan? Sama saja kan? Nah, intinya ya itu adalah mamon. Dagang konvensional pun itu sebuah hal yang haram di dalam Kristen kalau kamu mengejar kekayaannya. Kalau kamu begitu di-drive oleh uang, nah itulah namanya mamon. Ya. Multi level marketing juga sama, saudara ya. Money game dan segala macam itu sama semua itu. Anda main cryptocurrency apa segala macam itu semua sama. Ya, itu seperti itu bentuknya. Nah, saudara, lalu ada seorang anggota DPR, dia berkata, ya, yuk kita bikin kasino saja. Karena dasarnya apa? Di Jakarta tuh dibangun oleh Ali Sadikin dengan uang kasino. Ya, Jakarta ya zaman dulu itu lagi zaman Indonesia baru kere-kerenya Indonesia. Lalu cara membangun kota Jakarta itu adalah dengan uang dari kasino, uang judi. Ya. Lalu salahnya di mana? Salahnya di mana? Sekarang kalian semua nggak Islam nggak Kristen menikmati uang judi itu. Jakarta itu jadi maju sekarang karena ada uang judi di dalamnya. Lalu Anda sok-sokan. Ya, Anda sok-sokan merasa lebih pinter atau merasa lebih suci dari yang lainnya. Ya.
Nah, sebenarnya kalau orang main judi, yang judi berjudilah, yang enggak usah dilokalisir. Makanya dulu kita di sini munculkan, jangan bikin judi di Jakarta, jangan bikin judi di tempat-tempat, bikinlah rumah judi di IKN. Karena IKN itu terancam jadi hambalang, ya kan? Ini kan proyek gagalnya Jokowi kan? Maka lebih baik IKN, karena itu sudah habis banyak, biarlah si Cina-Cina ini ngelola rumah judi di sana, dikasih pajak yang gede. Pajaknya berapa? 50%. Udah kan selesai kan? Untung banyak kan negara. Ya kan? IKN-nya juga nggak terbengkalai, juga bisa jadi rumah judi. Dan yang pergi ke sana kan hanya orang yang punya duit. Mau nyebrang ke sana saja kan pergi naik pesawat. Tidak mungkin sekelas tukang beca pergi ke IKN. Ya kan? Dia harus punya pesawat, harus punya tiket naik pesawat dulu buat pergi ke IKN. Sama seperti Malaysia, ya dia bikin genting buat rumah judi. Ya, kalau kamu lihat di Belanda itu banyak kasino, saudara. Apakah orang Belanda melarat? Enggak. Di Belanda itu banyak kasino, nggak bikin melarat, saudara. Ya, banyak kasino nyebar, setiap kota pasti ada kasino di Belanda ini. Ya, tapi nggak ada orang nggak di Belanda nggak melarat tuh, ya kan? Beda dengan di Indonesia ya. Indonesia itu terlalu banyak kemunafikan, akhirnya melarat. Karena apa? Itu tadi. Karena tadi ya, beragama. Yang bikin Indonesia melarat itu agama, saudara ya. Indonesia melarat gara-gara agama. Indonesia hancur gara-gara agama. Kebetulan mayoritasnya Islam, ya kan? Ya, tolol, hancur. Ya kan? Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya, apakah Anda lebih memilih miskin, ya, lalu masuk surgamu, apa Anda memilih bikin kasino, melanggar hukum agama Islam, tetapi kamu makan, dan tidak akan ada dosa-dosa yang lain. Kalau kamu tidak ada kasino, kemiskinan akan menyebabkan dosa-dosa yang lainnya lebih mengerikan, ya. Akhirnya perbudakan seks terselubung, judi terselubung, ya kan? Terjadi apa lagi, saudara? Ya, perampokan, kriminalitas tinggi, karena melarat. Tapi kalau judi itu diperbolehkan, maka dana itu kan mengalir. Istilahnya itu ya, judi itu adalah dana taktis paling cepat. Ya, karena apa? Karena sebagian besar uang rakyat, uang di Indonesia dipegang oleh segelintir orang kaya di Indonesia, termasuk para menteri, para pejabat. Dari 280 juta ya orang Indonesia, ya uangnya Indonesia itu ada di hanya mungkin 10 juta orang saja. Dan yang 10 juta inilah yang nanti akan memanfaatkan fasilitas judi itu, ya kan? Lalu omsetnya diambil, misalnya omsetnya 1 bulan, omsetnya bisa 1 triliun, maka pemerintah Indonesia akan mendapat 500 miliar dari yang 1 triliun itu, ya kan? Maka akan banyak sekali tenaga kerja diserap. Kenapa? Hotel. Kayak kalau Anda pergi ke Makau itu, waktu saya pergi ke Makau itu, seluruh Makau itu bisnisnya judi. Ya, orang-orang yang nginep di hotel pun karena mau judi. Saya pernah ketemu, saya naik pesawat, ketemu sama orang Indonesia di pesawat ya waktu saya ke Makau. Loh, tante mau apa? Saya ke Makau, saya lihat dia datang sama anaknya segala macam. Ini mau ke kasino, sampai gedek-gedek. Ini tante udah tua, umurnya berapa tante? Tante sudah 90 tahun. Sama anaknya, saudara ya, anaknya masih umur 60-an, ya, sama cucunya sekalian dibawa ke kasino, saudara. Ya, diantar ya kita. Saya sampai ketawa sendiri ya. Semalam bisa habis berapa? Ditanya. Ya, sedikit, kita mainnya kecil-kecil, paling 200 juta. Gila ya, saudara ya. Bayangin orang 200 juta, andai kata ada 100 orang Indonesia aja, dan itu banyak ya, pergi ke Makau, cuman mau judi loh, saudara. Mereka datang ke sana 3 hari pulang, ya, 3 hari pulang. Kenapa itu nggak dibikin di Indonesia saja, ya kan? Apalagi Indonesia banyak sekali, ya, dan bisa bikin di IKN, dibikin suatu, maka hotelnya, ya kan, restorannya, kafenya, rumah judinya, itu kan menyerap ratusan ribu pekerja. Office boy-nya, tukang bersih jalan-jalannya, itu di Makau itu bersih sekali jalannya.
Kenapa? Karena banyak tamu dari mancanegara, maka banyak orang dapat pekerjaan. Itu memang Makau itu sebuah kota yang penghasilannya dari judi. Ya, Makau itu. Ya, sebuah kota, negara kota itu ya, yang penghasilannya cuma dari judi. Itu kan bagian dari Cina kalau nggak salah ya, Makau itu ya. Jadi sangat ironik sekali ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Harusnya nggak apa-apa kan, yang judi bukan si ketua MU si Anwar Abbas yang culun itu kan. Ya kalau dia nggak mau judi, nggak usah judi, nggak usah pergi ke sana, biar mereka saja. Ya kan? Kenyataannya orang judi selalu ada, ya kan? Sama seperti orang cabul itu, santri-santri, ustadz-ustadz, apa kita tutup saja pesantren? Kan menjadi sarang itu kan? Pesantren itu kan menjadi sarang lonte kan? Seluruh pesantren di Indonesia, sebut satu pesantren yang tidak jadi sarang lonte, ketok leher saya, saudara. Semua pesantren di Indonesia pasti jadi sarang lonte. Santriwatinya pasti pernah diperkosa sama ustadznya. Tidak ada yang tidak, saudara. Tidak ada yang tidak. Kamu lihat tiap hari beritanya selalu pesantren di sini, nanti si ustadznya ini menghamililah, mencabulilah, sodomilah. Selalu tiap hari kamu buka berita, selalu ada berita itu dari pesantren ke pesantren. Kalau tidak ada kepala saya tak potong, saudara. Terus bubarkan saja pesantren ini kan. Sama saja, bedanya apa kalau kamu bikin kasino? Dasar goblok orang Indonesia ini, memang otaknya nitit soalnya. Ini kan IQ 69, selangkangan ketemu selangkangan. Oke, supaya kita nggak pakai lama, saudara ya. Sedikit penutup dari saya untuk membuka diskusi nanti Om Bung Toba yang langsung masuk ya. Saudara, kalau kita membuat sebuah rumah judi, saya tidak berkata judi itu benar, saudara ya. Walaupun saya kalau nebak nomor pasti jadi, saudara. Saya pernah jualan SDSP Porkas, ya saya sering cerita ya. Toko saya rame, kenapa? Karena saya selalu nebak nomor pasti benar, pasti tepat. Jadi toko saya rame ya, kita sampai punya motor, punya mobil, karena saya sering nebak nomor. Ya, saudara. Beneran, saudara ya, jangan ngomong. Saya sering nebak nomor, mesti benar kalau saya main-main begitu, ngeri ya. Wah, itu kalau saya kerasukan roh mamun jadi itu saya, saudara ya. Jadi Lotang itu Wiradesa, Tiongsek itu nggak ada apa-apanya sama saya, saudara. Kalau saya nebak pasti jadi. Serius, saudara, saya nebak anggap pasti jadi. Nah, kemudian yang kemudian, saudara, ya kalau kita lihat, ya judi ini akan menjadi seperti fast ya, menjadi fast cash-nya Indonesia. Cepat sekali untuk membangkitkan ekonomi mikronya Indonesia, saudara. Setidaknya akan bergeliat. Ya, akan bergeliat. Rumah-rumah judi ini akan butuh banyak sekali bikin ranjang, ya kan? IKN ini dibikin hotel, pasti industri mebel hidup lagi, industri makanan akan hidup lagi, saudara. Ya kan? Industri akan menghidupkan banyak sekali industri, saudara. Ya, paling tidak kontraktor bangunan akan hidup kembali. Ya, industri wisata akan bangkit kembali. Ya, sambil kamu menunggu rencana besar yang lain. Ini adalah rencana darurat yang paling benar, yang paling waras yang pernah dicetuskan oleh anggota DPR Indonesia. Ini satu-satunya yang paling waras. Saya Nabi ke-26 dengan ini saya merestui ya supaya Indonesia punya kasino. Ya. Silakan Om Bung, lanjut.